Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Suara mistis dari goa tertua di Sulawesi. Di tengah perbukitan Sulawesi yang terjal, tersembunyi sebuah goa yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai goa tertua. Letaknya yang jauh dari pemukiman membuatnya hampir tidak pernah dijangkau oleh manusia. Namun, tidak sedikit yang menyebutkan bahwa gua ini menyimpan misteri yang tak terpecahkan. Suara-suara aneh yang terdengar dari dalam goa menjadi cerita yang seringkali dibicarakan, mengundang rasa penasaran sekaligus ketakutan di hati mereka yang mendengarnya. Bagi penduduk sekitar, goa ini lebih dari sekadar sebuah formasi batuan yang menakjubkan. Bagi mereka, goa tersebut adalah tempat yang dihuni oleh roh-roh gaib, makhluk tak kasat mata yang memiliki kekuatan tak terduga. Banyak yang percaya bahwa suara-suara yang terdengar dari dalam goa adalah tanda dari keberadaan roh-roh tersebut, suara yang membawa peringatan atau mungkin sebuah permintaan yang harus dipenuhi. Namun, satu hal yang pasti, tak ada seorang pun yang berani masuk jauh ke dalam goa tersebut. Legenda dan cerita-cerita seram telah menjadi penghalang yang tak terbantahkan, menakutkan siapapun yang mencoba menjelajahi tempat itu. Namun, seperti biasa, ada saja orang yang tak percaya pada cerita-cerita itu. Mereka yang berani menantang takdir dan keberanian mereka seringkali berakhir dengan misteri yang lebih dalam lagi. Bagian 1. Kedatangan sang penjelajah. Hari itu, cuaca cerah dan angin bertiup lembut di atas pegunungan Sulawesi. Seorang penjelajah muda yang dikenal dengan nama Alfi baru saja tiba di sebuah desa kecil yang terletak tak jauh dari goa tersebut. Alfi adalah seorang penulis dan peneliti yang sudah lama tertarik dengan cerita-cerita mistis di berbagai belahan dunia. Setelah mendengar tentang goa tertua ini, ia memutuskan untuk datang dan melihat langsung apa yang tersembunyi di balik misteri yang mengelilinginya. Penduduk desa yang ditemuinya di awal kedatangannya segera memperingatkannya untuk tidak mendekat ke goa. "Kami sudah cukup lama hidup di sini, dan kami tahu betul apa yang ada di sana," kata seorang pria tua yang duduk di beranda rumahnya. Suara-suara itu bukan hal biasa. Itu adalah peringatan dari roh-roh yang tak tampak oleh mata manusia. Namun, Alfi yang terbiasa menghadapi tantangan dan tak mudah dipengaruhi oleh cerita-cerita lokal hanya tersenyum dan berterima kasih. Ia merasa lebih terdorong untuk menjelajahi goa tersebut. Sebagai seorang peneliti, ia merasa wajib menggali kebenaran dari segala cerita yang sudah beredar di kalangan masyarakat. Pagi-pagi sekali, setelah mempersiapkan perlengkapan dan membawa sebuah lampu penerang, Alfi memulai perjalanannya menuju lokasi goa. Ia berjalan melewati hutan belantara, menembus semak-semak lebat yang seringkali menghalangi pandangannya. Sinar matahari mulai merembes di antara dedaunan yang rapat, menciptakan bayang-bayang yang aneh di sepanjang jalan yang ia tempuh. Setelah beberapa jam berjalan, Alfi akhirnya sampai di pintu masuk goa tertua. Begitu ia berdiri di depan goa itu, perasaan aneh langsung menyergap dirinya. Ada sebuah ketenangan yang tidak biasa, dan udara di sekitar goa terasa lebih dingin meskipun cuaca terik di luar. Dinding-dinding batuan goa tersebut tertutup lumut hijau, dan dari sela-sela batu, Alfi bisa merasakan adanya kelembapan yang khas. "Ini dia," gumam Alfi pelan, sambil menatap mulut goa yang tampak menelan seluruh dunia di sekelilingnya. Bagian 2. Keheningan yang mencekam. Alfi melangkah masuk ke dalam goa, dan suasana seketika berubah. Keheningan yang luar biasa menyelimuti dirinya, hanya terdengar suara langkah kaki dan gelegar dari setiap batu yang ia injak. Lampu senter yang ia bawa hanya memberi penerangan yang sangat terbatas, dan bayang-bayang dinding goa terlihat seperti bayangan makhluk-makhluk misterius. Ia berjalan lebih dalam, menelusuri jalur sempit yang tampaknya tak berujung. Setiap langkahnya membuat gema bergema di seluruh ruangan goa,
menciptakan suasana yang semakin menegangkan. Namun, Alfie terus melangkah, meskipun perasaan takut mulai merayapi dirinya. Ia berusaha untuk tetap tenang, berpikir bahwa ini hanyalah bagian dari petualangan yang akan ia dokumentasikan dalam tulisan-tulisannya kelak. Saat ia semakin jauh di dalam, ia mendengar sesuatu yang sangat aneh. Suara bisikan lembut yang terdengar seperti perkataan dalam bahasa yang tidak dapat ia pahami. Sejenak, ia terhenti. Mungkinkah itu hanya gema suara dirinya sendiri yang dipantulkan oleh dinding goa? Atau, apakah ada sesuatu yang lebih dari itu? Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti suara seseorang yang berbisik langsung di telinganya. Alfie, jangan lanjutkan. Tubuh Alfie terasa kaku seketika. Ia menoleh ke belakang, namun tak ada seorang pun di sana. Hanya kegelapan yang mengelilinginya. Suara itu bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia menggigil, namun tekadnya untuk mengungkap misteri goa ini tak surut. Bagian 3, menyelami kegelapan. Setelah beberapa saat terdiam, Alfie melanjutkan perjalanannya. Tapi kali ini, langkahnya lebih hati-hati. Semakin dalam ia masuk, semakin besar perasaan takut yang ia rasakan. Udara semakin dingin, dan goa terasa semakin sempit. Pemandangan di sekelilingnya mulai berubah, dinding batuan yang semula kasar kini tampak halus dan berkilau. Seolah goa itu sedang membimbingnya ke dalam lebih dalam lagi. Kemudian, ia mendengar suara lagi. Kali ini lebih keras, seperti derap langkah kaki yang datang dari arah yang tidak bisa ia lihat. Langkah itu semakin mendekat. Setiap langkah itu semakin jelas dan berat, seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Alfie berlari. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengejarnya, namun saat ia menoleh, tak ada apa-apa selain kegelapan yang pekat. Terus berlari tanpa arah, Alfie mulai kehilangan jejak. Suara langkah itu tidak berhenti, malah semakin cepat dan semakin mendekat. Ada rasa teror yang luar biasa di hatinya. Tiba-tiba, dalam keputusasaannya, ia jatuh. Ia terjatuh ke dalam sebuah lubang dalam yang tersembunyi di goa tersebut. Lubang itu mengarah ke ruang yang lebih luas, dan saat Alfie bangun dan menoleh ke sekeliling, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok bayangan tinggi dengan mata yang menyala, menatapnya tanpa berkedip. Sudah tiba waktunya, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam, lebih kuat, dan lebih nyata. Alfie merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak, seakan ada kekuatan gaib yang menahannya di tempat. Seketika, seluruh dunia terasa hening. Dan suara mistis dari dalam goa itu semakin menguat, seperti sebuah simfoni roh yang tak terlihat, namun terasa dalam setiap sendi tubuhnya. Bagian 4, bayangan yang mengikuti. Tubuh Alfie masih terbaring di dasar lubang sempit yang ia jatuhinya. Nafasnya terengah-engah, dan rasa dingin yang tak biasa merayapi kulitnya. Lampu senter yang ia pegang hampir mati, namun dalam kegelapan yang semakin pekat, ia bisa merasakan adanya sesuatu yang mengintai. Perasaan teror yang luar biasa mencekamnya, namun entah mengapa, rasa penasaran dan keinginan untuk mengungkap misteri tetap lebih kuat daripada ketakutannya. Dengan gemetar, Alfie bangkit perlahan. Ia menyadari bahwa dirinya sudah terjatuh jauh ke dalam goa. Dinding goa yang halus dan berkilau tampak seperti mengarah pada suatu ruang besar yang lebih dalam. Suara langkah yang ia dengar sebelumnya semakin keras, seakan mengikuti setiap gerakannya. Mereka tahu aku ada di sini, gumam Alfie, suara bergetar di antara kerongkongannya. Ia berusaha berdiri, meski tubuhnya kaku, seperti ada sesuatu yang menahan gerakannya. Di sekelilingnya, kegelapan semakin pekat,
dan sesaat lampu senter yang ia pegang tampak meredup. Alfie bergegas menekan tombolnya, berharap ada cahaya yang keluar. Lampu itu menyala dengan cahayanya yang sangat lemah. Dalam cahaya yang semakin pudar itu, ia melihat sebuah bayangan besar yang melayang di depan matanya. Bayangan itu tak tampak seperti manusia, namun seperti sebuah sosok gaib, tinggi besar, dengan tangan yang terulur, melayang tanpa menapak di tanah. Meskipun tak bisa dilihat dengan jelas, Alfie merasakan aura dari sosok itu begitu menakutkan, seolah ia sedang dipandang oleh makhluk yang lebih kuat dan lebih tua daripada apapun yang bisa ia bayangkan. Tinggalkan tempat ini, Alfie. Kembali ke dunia yang kau kenal, sebelum semuanya terlambat. Suara itu kembali terdengar, kini lebih jelas dan penuh ancaman. Alfie bisa merasakan hawa dingin yang semakin tajam, bahkan semakin dalam ia berada di goa, semakin kuat suara itu terdengar, seolah datang dari kedalaman yang tak terjangkau. Siapa? Siapa kamu? Alfie berusaha bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar, suaranya tersendat karena ketakutan yang luar biasa. Bayangan itu tak menjawab. Sebaliknya, ia merunduk, semakin mendekat ke arah Alfie. Suara-suara aneh terdengar lagi, kini seolah berasal dari dalam batu gua itu sendiri, menggema seperti ribuan bisikan yang tak terucapkan. Alfie mundur, terhuyung-huyung, berusaha menjauh dari bayangan itu. Namun sepertinya ruang gua ini semakin sempit, seolah mengurungnya dalam jebakan tak terlihat. Ia mulai merasakan desakan yang luar biasa, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menghalangi langkahnya. Desakan itu semakin kuat, seakan menuntut agar ia mundur lebih jauh, menjauh dari kedalaman goa yang misterius ini. Bagian 5, mengungkap sejarah goa. Setelah beberapa saat berlalu, bayangan itu menghilang begitu saja, seolah ditelan oleh kegelapan. Keheningan kembali menyelimuti. Alfie berdiri gemetar, namun meski ketakutan merasuki dirinya, rasa penasaran kembali mendorongnya untuk terus maju. Ia mengingat kata-kata penduduk desa yang memperingatkannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Apa yang ada di balik gua ini? Apa yang disembunyikan oleh kekuatan gaib yang mendiami tempat ini? Ia berusaha untuk tetap tenang, meski langkahnya masih terasa berat. Mengingat kembali cerita-cerita yang ia dengar tentang goa tertua, Alfie ingat bahwa ada legenda lama yang menceritakan bahwa goa ini adalah tempat tinggal bagi roh-roh kuno yang pernah dihormati oleh leluhur suku-suku Sulawesi. Mereka percaya bahwa goa ini adalah gerbang menuju dunia gaib, tempat bertemunya dunia manusia dan roh-roh. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak yang menghilang tanpa jejak setelah berkunjung ke goa ini. Kisah-kisah yang beredar di desa menyebutkan bahwa suara-suara yang terdengar dari dalam goa adalah bentuk komunikasi dari roh-roh tersebut. Mereka menginginkan sesuatu dari dunia manusia, entah itu penghormatan atau mungkin sebuah pengorbanan. Jika kamu ingin tahu lebih, kamu harus membayar harganya, kata seorang lelaki tua di desa, mengingatkan Alfie dengan tatapan yang penuh arti. Roh-roh itu tak akan membiarkan siapapun menjelajahi tempat ini tanpa alasan yang jelas. Alfie merasa bahwa kata-kata itu kini mulai masuk akal. Ia harus menemukan jawaban. Ia harus tahu apa yang sebenarnya ada di dalam goa ini. Bagian 6, menghadapi kehilangan. Saat Alfie melanjutkan langkahnya, suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras, lebih jelas, dan kali ini datangnya dari semua arah. Kau akan hilang seperti mereka yang datang sebelumnya, bisikan itu menggema. Alfie berhenti sejenak, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tak ada jalan mundur sekarang. Ia sudah terlalu jauh dan terlalu dekat dengan rahasia yang tersembunyi di dalam goa ini. Kegelapan semakin membungkusnya, dan ia merasa semakin terperangkap. Setiap langkah yang diambil semakin memperdalam ketegangan yang ada.
Namun, tiba-tiba, lampu senter Alfie kembali menyala lebih terang, dan di hadapannya muncul sebuah ruangan yang lebih luas dari yang ia bayangkan. Ruangan itu dipenuhi dengan dinding-dinding batu yang tertutup oleh ukiran-ukiran kuno. Ukiran-ukiran tersebut menggambarkan gambaran sosok-sosok yang tak manusiawi, makhluk-makhluk yang tampak seperti dewa-dewa kuno yang dilukiskan dengan simbol-simbol yang asing. Suasana di dalam ruangan itu terasa sangat kuno dan sakral, seperti ruang yang penuh dengan sejarah dan misteri. Di tengah ruangan, sebuah batu besar berdiri kokoh, seolah menjadi pusat dari segala sesuatu yang ada di goa ini. Alfie mendekat, merasakan getaran aneh yang datang dari batu tersebut. Seolah batu itu adalah pusat dari kekuatan yang mengendalikan seluruh tempat ini. Dengan hati-hati, ia mendekatkan tangannya ke batu tersebut. Sesaat setelah ia menyentuh batu itu, suara keras yang mengerikan terdengar dari kedalaman goa, menggetarkan dinding-dinding batu dan membuat goa itu berguncang hebat. Saatnya tiba. Suara yang terdengar seperti kombinasi dari ribuan suara itu bergema sekali lagi, kali ini jauh lebih keras dan lebih mengerikan. Alfie berusaha menarik tangannya, namun terlalu terlambat. Ia merasa tubuhnya terhisap oleh kekuatan yang tak terlihat. Seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam batu tersebut. Sesuatu yang menginginkan dirinya menjadi bagian dari goa ini. Tubuhnya kaku, matanya tertutup, dan sebelum ia sadar sepenuhnya, semuanya menjadi gelap. Bagian 7, tak ada jalan kembali. Ketika Alfie membuka matanya kembali, ia mendapati dirinya terbaring di luar goa. Cahaya matahari menyinari wajahnya yang basah, dan tubuhnya terasa lemas. Ia tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang telah terjadi setelah ia menyentuh batu itu. Namun, satu hal yang pasti, sesuatu yang sangat besar dan sangat kuat telah terjadi. Ia merasakan perubahan dalam dirinya. Sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan, seakan bagian dari dirinya telah terhubung dengan goa tersebut. Dan saat ia berdiri, ia melihat sesuatu yang berbeda di sekelilingnya. Suara itu masih terdengar jauh di dalam dirinya. Kau telah memilih untuk tinggal, Alfie. Ini adalah jalanmu. Alfie menoleh ke arah goa yang kini tampak biasa saja, seperti tidak ada yang istimewa. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa dirinya tak akan pernah keluar sepenuhnya dari goa itu. Suara-suara itu akan selalu ada, dan ia tahu bahwa ia telah menjadi bagian dari misteri yang lebih besar dari dirinya sendiri. Bagian 8, rahasia yang terungkap. Alfie berdiri di luar mulut goa tertua, tubuhnya lemas dan hatinya berdebar kencang. Ia masih tak bisa sepenuhnya memahami apa yang terjadi di dalam goa itu. Keheningan seakan membungkus dirinya, tetapi suara bisikan yang menggema di dalam dirinya terus mengiringi setiap langkahnya. Ia berbalik, menatap goa yang kini tampak begitu tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, perasaan yang ia bawa dalam dadanya adalah sesuatu yang lebih dari sekadar pengalaman biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang mengikat dirinya dengan goa ini. Apa yang kau lakukan, Alfie? Suara itu kembali bergema dalam pikirannya, kali ini lebih jelas, lebih nyata, seakan berasal dari dalam dirinya. Kau telah membuka gerbang yang tak bisa ditutup kembali. Alfie menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena kesadaran yang menghampirinya. Suara itu bukan hanya suara gaib yang berasal dari dalam goa. Suara itu adalah suara dari roh-roh yang terperangkap di sana, dan kini mereka memiliki bagian dari dirinya. Ia kembali menoleh ke dalam goa, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan panggilan yang sangat kuat dari dalam. Ada sesuatu yang menariknya kembali. Bukan hanya rasa penasaran, tetapi seperti dorongan yang tidak bisa dihindari, seakan goa itu membutuhkan sesuatu darinya.
"Jangan kembali ke sana," sebuah suara teriakan keras terdengar di belakang Alfie. Ia menoleh dan melihat seorang penduduk desa yang lebih tua, Pak Salim, berlari menghampirinya. "Kau tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam sana, Alfie. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kau telah membangunkan mereka." Alfie terdiam sejenak, matanya mengerjap, dan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tahu apa yang dikatakan Pak Salim benar, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang menghalanginya untuk mundur. Ia merasa ada utang yang harus dibayar, ada kebenaran yang harus ia temukan. "Pak Salim, mereka sudah mulai memanggilku. Saya tidak bisa lari. Saya harus tahu apa yang mereka inginkan," kata Alfie dengan suara yang hampir tidak terdengar, namun penuh tekad. Pak Salim mengguncang bahunya dengan kuat. "Dengarkan aku, Alfie. Goa itu tidak hanya sebuah tempat. Itu adalah bagian dari dunia yang lebih gelap, lebih tua dari yang bisa kau bayangkan. Mereka yang melanggar kedamaian mereka akan dihukum. Banyak yang sudah hilang di sana." Namun, Alfie merasa ada sesuatu yang lebih besar dari kata-kata itu. Ia merasa bahwa pergi dari gua ini tanpa jawaban hanya akan membuatnya semakin terperangkap dalam misteri yang lebih besar. "Pak Salim, jika saya tidak masuk lagi, saya akan kehilangan lebih dari sekadar hidup saya. Saya harus tahu kenapa saya dipilih oleh mereka." Pak Salim terdiam sejenak, menatap Alfie dengan mata yang penuh kecemasan. "Jika kau memilih jalan itu, kau tidak akan bisa kembali seperti semula. Mereka tidak akan pernah membiarkanmu keluar hidup-hidup." Tanpa berkata lebih banyak, Alfie mulai berjalan kembali menuju goa, kali ini dengan langkah yang lebih mantap. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah melangkah ke jalur yang sangat berbahaya. Namun, satu-satunya hal yang bisa ia rasakan saat itu adalah keinginan untuk mengungkapkan misteri yang ada di balik suara-suara itu. Ia tidak tahu seberapa besar harga yang harus dibayar, tapi dorongan itu terlalu kuat. Bagian 9, kekuatan yang menguasai. Saat Alfie kembali memasuki mulut goa, suasana yang ia rasakan semakin berbeda. Udara terasa semakin padat, dan kegelapan semakin menelan ruang di sekelilingnya. Setiap langkah yang ia ambil semakin terasa lebih berat, seperti ada kekuatan yang menghalangi jalannya. Namun, ia terus melangkah lebih dalam, dengan lampu senter yang semakin redup, menerangi jalan yang semakin sempit. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. "Kau telah memilih, Alfie. Tidak ada jalan keluar." Di hadapannya, dinding goa mulai tampak berubah. Ukiran-ukiran kuno yang sebelumnya tak begitu jelas, kini bersinar dengan cahaya misterius. Setiap gambar menggambarkan gambaran roh-roh yang tampaknya mengamati dirinya. Seolah gua ini sedang menantangnya, menunggu untuk melihat apakah ia cukup kuat untuk menghadapi kenyataan yang tersembunyi. Alfie melangkah lebih dalam, dan akhirnya ia tiba di ruangan besar itu lagi. Batu besar yang ia sentuh sebelumnya kini tampak lebih menakutkan. Ukiran-ukiran di batu itu bergerak perlahan, seolah hidup. Suara gaib yang terdengar semakin mengerikan, memenuhi seluruh ruang goa. Tiba-tiba, sebuah sosok besar muncul dari bayang-bayang, melayang di atas batu besar itu. Sosok itu terlihat seperti manusia dengan tangan terulur, matanya menyala merah, dan kulitnya tampak seperti batu yang retak. Saatnya tiba, suara itu bergema di sekelilingnya. "Kau yang telah membangunkan kami. Kau yang telah memilih untuk datang. Kami telah menunggu." Alfie berdiri, gemetar. Ia merasa ada kekuatan luar biasa yang mengelilinginya, seolah ia dihadapkan pada sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat dari dirinya.
Apa yang kalian inginkan?" Alfie berteriak, meskipun ia sendiri merasa hampir tak mampu mengeluarkan suara. Sosok itu menatapnya dengan tatapan kosong, matanya berkilat, dan kemudian berkata dengan suara yang menggetarkan, "Kami ingin pembebasan. Kami ingin dibebaskan dari belenggu goa ini. Dan kau, Alfie, adalah kunci untuk melepaskan kami." Tiba-tiba, seluruh goa bergetar, dindingnya seolah mulai bergerak, membuka jalur yang lebih dalam ke dunia yang lebih gelap. Alfie merasa tubuhnya seolah tertarik oleh kekuatan yang tidak bisa ia lihat, namun bisa ia rasakan. Setiap langkah yang ia ambil membuatnya semakin terjerat dalam kehancuran yang akan datang. Pembebasan hanya dapat datang dengan pengorbanan. Suara itu kembali terdengar, kali ini sangat mendalam dan penuh ancaman. "Dan kau, Alfie, adalah pengorbanan itu." Bagian 10. Pengorbanan. Dengan sekuat tenaga, Alfie berusaha untuk tidak terjerat oleh kekuatan yang menariknya. Namun semakin ia berusaha untuk melawan, semakin kuat pula tekanan itu. Suara bisikan itu, suara dari roh-roh yang terperangkap di dalam goa, semakin kuat, semakin menuntut, sampai akhirnya Alfie merasa tubuhnya terhimpit oleh kehancuran yang akan datang. Namun, di tengah teror yang melanda dirinya, sebuah pemahaman tiba-tiba muncul dalam benaknya. Bahwa pengorbanan yang diminta oleh roh-roh itu bukanlah pengorbanan hidupnya, tapi pengorbanan sesuatu yang lebih penting. Keberanian, tekad, dan jiwa yang tidak takut pada kematian. Dengan satu dorongan terakhir, Alfie memaksa dirinya untuk berdiri tegak dan berkata dengan suara lantang, "Saya tidak akan menjadi bagian dari kekuatan ini. Saya tidak akan membiarkan kalian menguasai saya." Sekejap mata, kekuatan itu melepaskan cengkeramannya. Goa itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan sosok besar yang mengancam tadi menghilang begitu saja. Ruangan yang tadinya bergetar kembali menjadi tenang, dan suara-suara itu pun lenyap. Alfie meninggalkan goa tertua dengan rasa lega, namun juga dengan perasaan bahwa petualangan ini, meskipun telah berakhir, akan selalu menghantuinya. Suara-suara itu mungkin telah berhenti, tetapi jejaknya tetap ada di dalam dirinya dan di dalam goa itu yang kini kembali menjadi gelap dan sunyi.